Perkenalkan, nama saya Valeria Natalia, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang makalah kami kelompok 5, Sejarah Paroki Gereja Santo Agustinus Sungai Raya. Pada bagian ini saya akan membahas pendahuluan di bab 1 dan latar belakang. Konsep paroki dalam gereja Katolik merujuk pada suatu komunitas umat beriman yang dipimpin oleh seorang pastor dan merupakan bagian dari keuskupan. Paroki memiliki peran yang sangat penting dan dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Katolik. Konsep paroki dalam gereja Katolik yaitu ada 3. Yang pertama itu definisi paroki. Paroki adalah unit dasar dalam struktur gereja Katolik yang terdiri dari umat beriman yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Menurut Kode Hukum Kanonik halaman 515, paroki didefinisikan sebagai sebuah komunitas umat beriman yang diatur dalam cara tertentu di bawah otoritas pastor yang dirujuk oleh uskup. Yang kedua itu ada struktur dan kepemimpinan. Setiap paroki dipilih oleh seorang pastor yang bertanggung jawab untuk memimpin liturgi, memberikan sakramen, mengarahkan kehidupan spiritual umat. Selain pastor, biasanya ada juga dewan paroki yang membantu dalam pengelolaan dan pengembangan program-program paroki. Yang ketiga itu ada fungsi paroki. Fungsi paroki sebagai tempat di mana umat dapat berkumpul untuk beribadah, menerima sakramen, dan terlibat dalam kegiatan komunitas. Paroki juga berperan dalam pendidikan iman melalui pengajaran katekese serta menyediakan dukungan spiritual dan sosial bagi anggotanya. Pada bagian ini juga saya akan membahas tentang pentingnya peran paroki dalam kehidupan spiritual dan sosial umat. Yang pertama itu kehidupan spiritual. Ibadah dan sakramen, paroki menyediakan tempat untuk merayakan misa, menerima sakramen seperti baptisan, komuni pertama, penguatan pernikahan, dan pengakuan dosa. Ini adalah aspek fundamental dalam kehidupan iman dan umat Katolik. Yang kedua itu komunitas iman. Paroki menciptakan komunitas di mana umat dapat saling mendukung dalam iman melalui pertemuan doa, retret, dan kegiatan lainnya. Umat dapat memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain. Yang ketiga itu ada kegiatan sosial. Penyelenggaraan kepada sesama, paroki seringkali terlibat dalam kegiatan amal dan pelayanan sosial, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mengadakan program pendidikan, dan menyediakan dukungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan. Ini mencerminkan ajaran Kristus tentang cinta dan pelayanan kepada sesama dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 40. Keterlibatan dalam masyarakat. Paroki berfungsi sebagai agen perubahan sosial dengan berpartisipasi dalam isu-isu lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, seperti dapat dikolaborasi dengan organisasi lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Di bagian kelima itu ada pendidikan dan pembinaan. Paroki juga berperan dalam pendidikan iman melalui program katekese untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ini membantu umat untuk memahami ajaran gereja dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan ini tidak hanya terbatas pada aspek teologis, tetapi juga mencakup pengembangan moral dan etika yang sangat penting dalam bentuk karakter umat. Yang terakhir itu dukungan emosional dan spiritualitas. Paroki menjadi tempat di mana umat dapat mencari dukungan emosional dan spiritual dalam masa-masa sulit seperti kehilangan orang terkasih dan atau krisis pribadi. Komunitas paroki dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Kesimpulan, dengan demikian, paroki tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan komunitas yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial umat. Paroki memainkan peran krusial dalam membangun iman, memperkuat hubungan antar umat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pentingnya bagi setiap umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan paroki mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi pada misi gereja dan membangun komunitas yang penuh kasih dan solidaritas. Baik,
Pada bagian kedua ini saya akan membahas tentang sejarah paroki Gereja Santo Agustinus Sungai Raya. Terwujudnya cita-cita yang telah lama diidam-idamkan melahirkan kelegaan dan kebahagiaan. Lega karena begitu banyak jerih payah telah menghasilkan kenyataan yang dapat dibanggakan, dan bahagia karena bangunan yang kini berdiri megah dan anggun ini telah dapat dinikmati sebagai sarana indah yang tak terduga sebelumnya. Melihat kembali segala daya dan upaya yang selama ini tak henti-hentinya dicurahkan, terasa telah menghitung beban yang berat. Dengan adanya gedung gereja yang indah ini, umat Katolik Paroki Santo Agustinus Sungai Raya telah memiliki tempat ibadah yang layak disebut rumah Tuhan. Ini merupakan suatu kebanggaan yang menimbulkan rasa puas. Dengan fasilitas yang serba lengkap, dalam bangunan yang cukup modern, diharapkan umat Katolik dapat menunaikan ibadahnya dengan baik. Gedung dengan segala fasilitasnya yang kini sudah berdiri megah merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat, tetapi juga melahirkan suatu tantangan baru yang tidak ringan. Sebab gedung gereja baru akan berfungsi dengan baik apabila umat paroki memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh sebagaimana umat. Gereja memaksudkan sehingga dengan demikian gedung ini memberikan makna dalam kehidupan umat beriman yang tak dapat lepas dari kenyataan sehari-hari. Begitupun iman kita semakin berkembang bila gedung gereja itu dipandang sebagai tempat yang vital yang tak dapat dihilangkan dari kehidupan umat Katolik. Sama seperti rumah kita sendiri, dijaga, dirawat, dan dicintai. Rumah Tuhan adalah tempat memperoleh kekuatan ilahi, dan melalui ibadat, perayaan Ekaristi, serta sakramen lainnya adalah bagian penghayatan dari iman Katolik. Selain eratnya hubungan gedung gereja dengan hidup umat beriman, ikatan satu sama lain sebagai masyarakat atau komunitas Katolik yang saling memperhatikan, selain membutuhkan, juga dilambangkan dalam bentuk gereja ini. Lokasi yang cukup strategis dengan menara yang menjulang tinggi diharapkan dapat memancarkan sinar cinta kasih Kristus kepada seluruh masyarakat di sekitarnya. Ada banyak bentuk dan sarana disediakan seperti posyandu, karya sosek, dan diharapkan agar gereja ini betul-betul memberikan inspirasi bagi umat Katolik sekitar dan membangun kesatuan yang dapat menggarami dunia dan memberi terang bagaikan mercusuar dengan mengamalkan cinta kasih lewat aneka bentuk. Gereja adalah tempat ibadah umat Katolik yang memainkan peran penting dalam membina iman, komunitas, dan pelayanan sosial. Salah satu gereja yang memiliki sejarah unik dan perkembangan yang terus terjadi adalah Gereja Paroki Santo Agustinus Sungai Raya. Gereja ini terletak di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Gereja ini menjadi pusat kegiatan rohani bagi ribuan umat Katolik di daerah tersebut. Makalah ini disusun untuk mengkaji sejarah berdirinya gereja ini, susunan yang terjadi, serta bagaimana gereja berkembang, tingkat sosial dan struktural. Yang bagian ketiga itu adalah latar belakang berdirinya Gereja Santo Agustinus Sungai Raya. Pertumbuhan gereja Katolik tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan demografis masyarakat di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan berdirinya Gereja Santo Agustinus Sungai Raya yang merupakan bagian dari wilayah Keuskupan Agung Pontianak. Wilayah Sungai Raya yang termasuk dalam Kabupaten Kuburaya mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik dari segi pembangunan infrastruktur, pertambahan penduduk, hingga semakin beragamnya latar belakang masyarakat yang bermukim di sana. Di tengah perkembangan tersebut, kebutuhan akan pelayanan pastoral yang memadai bagi umat Katolik pun semakin mendesak. Pada awalnya, umat Katolik di wilayah Sungai Raya harus beribadah dan mengikuti kegiatan gereja di paroki yang cukup jauh, seperti paroki Katedral Santo Yosef Pontianak dan paroki lainnya di pusat kota. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi keluarga Katolik yang tinggal di daerah-daerah perbatasan antara kota Pontianak dan wilayah Kuburaya. Dalam situasi seperti itu, umat mulai berkumpul dan membentuk komunitas kecil untuk saling menguatkan dalam iman. Mereka mulai mengadakan doa bersama, pendalaman kitab suci, serta misa kudus yang dilayani oleh pastor-pastor tamu dan kunjungan pastoral di paroki terdekat. Seiring waktu, jumlah umat Katolik di wilayah
wilayah ini terus bertambah. Terdapat kebutuhan nyata untuk memiliki tempat tinggal, tempat ibadah sendiri, yang menjadi pusat kegiatan rohani, sosial, dan pendidikan iman. Para tokoh umat bersama dengan dukungan pastor paroki dan Keuskupan Agung Pontianak. Seiring waktu, jumlah umat Katolik di wilayah ini terus bertambah. Terdapat kebutuhan nyata untuk memiliki tempat ibadah sendiri yang dapat menjadi pusat kegiatan rohani, sosial, dan pendidikan iman. Para tokoh umat bersama dengan dukungan pastor paroki dan Keuskupan Agung Pontianak mulai merintis pendirian sebuah gereja baru. Tanah pun mulai dicari dan dibeli dengan bantuan umat serta donatur. Pembangunan gereja ini bukan hanya proyek fisik semata, tetapi juga menjadi simbol dan semangat kebersamaan, gotong royong, dan komitmen umat untuk menghadirkan wajah gereja yang hidup dan aktif di tengah masyarakat. Nama Santo Agustinus dipilih sebagai pelindung paroki karena sosoknya yang sangat inspiratif dalam sejarah gereja. Sebagai seorang uskup, teolog, dan bapa gereja, Santo Agustinus dikenal karena perjuangannya dalam mencari kebenaran, pertobatannya yang mendalam, dan kecintaannya kepada Allah. Semangat Santo Agustinus menjadi teladan bagi umat di paroki ini untuk terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta menjadi terang di tengah masyarakat sekitar. Kini Gereja Santo Agustinus Sungai Raya bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi rumah bagi umat yang ingin memperdalam iman mereka. Tempat berkumpulnya keluarga Katolik dan berbagai komunitas kategorial, serta menjadi pelita kasih di tengah masyarakat yang plural. Berdirinya gereja ini mencerminkan semangat solidaritas, berjalan bersama dalam iman, harapan, dan pelayanan demi kemuliaan Tuhan dalam kesejahteraan bersama. Nama saya Irena Selma dengan NIM 23101095. Lanjut itu bagian ketiga. Pembahasan A. Apa latar belakang berdirinya Paroki Santo Agustinus? Pada tahun-tahun awal setelah pendirian paroki mengalami pertumbuhan jumlah umat yang signifikan karena kegiatan ibadat dan sakramen seperti misa mingguan dan baptisan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat setempat. Pada periode ini, paroki mulai membangun hubungan dengan umat melalui program-program keagamaan dan sosial. Seiring dengan meningkatnya jumlah umat, paroki mengambil langkah untuk memperluas fasilitasnya, pembangunan gedung gereja yang lebih besar, dan fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, sekolah minggu, dan pusat kegiatan sosial menjadi prioritas. Ini hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan iman dan komunitas. Paroki mulai membentuk berbagai kelompok pastoral, seperti kelompok doa, kelompok muda, dan kegiatan sosial. Kelompok-kelompok ini berperan penting dalam memperkuat ikatan antarumat dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan gereja. Misalnya, kelompok muda mengadakan retret dan kegiatan sosial yang menarik minat generasi muda untuk lebih terlibat dalam kehidupan paroki. Seiring berjalannya waktu, paroki menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan jumlah umat akibat urbanisasi, perubahan sosial, krisis ekonomi. Dalam menanggapi tantangan ini, pengurus paroki melakukan evaluasi penyelesaian strategi pastoral seperti mengadakan program pembinaan iman dan meningkatkan komunikasi dengan umat melalui media sosial dan kegiatan komunitas. Keterlibatan paroki dalam kegiatan sosial semakin meningkat dengan program-program seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan kegiatan kesehatan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen paroki untuk tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejarah paroki Santo Agustinus Sungai Raya diawali pada tahun 1970-an.
yaitu dengan keberadaan Asrama Gatot Subroto II milik TNI Negara Indonesia Angkatan Darat, juga dihuni oleh beberapa keluarga Katolik. Saat itu sarana transportasi ke kota Pontianak masih sangat terbatas. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi umat Katolik di wilayah ini untuk melaksanakan kewajiban minggunya secara berjemaat untuk memuji dan mengagungkan Allah dalam perayaan Ekaristi di gereja, di mana gereja terdekat adalah Gereja Gembala Baik atau katedral di kota Pontianak. Di keadaan ini, maka umat Katolik bertekad tetap menegakkan iman dengan menyelenggarakan ibadat Sabta yang dipimpin oleh Bapak PM Hadi Pranoto yang kebetulan juga sebagai pembina rohani Katolik di kalangan anggota militer Kodam 12 atau Tanjung Pura. Ibadat Sabda pertama kali dilakukan di rumah-rumah secara bergantian. Selanjutnya bagian B. Bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi di Gereja Paroki Santo Agustinus Sungai Raya? Sejarah Paroki Santo Agustinus Sungai Raya diawali pada tahun 1970-an, yaitu dengan keberadaan Asrama Gatot Subroto II milik Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat yang juga dihuni oleh beberapa keluarga Katolik. Ya, saat itu sarana transportasi ke kota Pontianak masih sangat terbatas. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi umat Katolik di wilayah ini untuk melaksanakan kewajiban mingguannya secara berjemaat untuk memuji dan mengagungkan Allah dalam perayaan Ekaristi di gereja, di mana gereja terdekat adalah Gereja Gembala Baik atau katedral di kota Pontianak. Menyadari keadaan ini, maka umat Katolik bertekad tetap menegakkan iman dengan menyelenggarakan ibadat Sabda yang dipimpin Bapak PM Hadi Pranoto yang kebetulan juga sebagai pembina rohani Katolik di kalangan anggota militer Kodam 12 atau Tanjung Pura. Ibadat Sabda pertama kali dilakukan di rumah-rumah secara bergantian oleh karena jumlah umat semakin banyak, maka ibadat Sabda mingguan dipindahkan ke gedung SD Mekar 3 atas izin Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kodam 12 atau Tanjung Pura. Sekolah SD Mekar 3, Ketua Asrama Gatot Subroto pada tahun 1971 sampai dengan 1974, umat Katolik mendapat tumpangan baru untuk melakukan ibadat dan kegiatan kerohanian lainnya di sekolah pertukangan Santo Yusuf di Jalan Adi Sucipto kilometer 8,2. Di tempat ini Keuskupan Agung Pontianak mengutus Pastor Secundus OFMK dan Pastor Marcellus Lie OFMK untuk memberikan pelayanan dan pembinaan rohani atau iman sekaligus memimpin perayaan Ekaristi. Secara resmi dan tercatat sebagai badan hukum paroki berdiri pada tanggal 28 Agustus tahun 1979. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Katolik di Sungai Raya juga bertambah banyak. Dengan perkembangan umat yang pesat, maka Keuskupan Agung Pontianak memutuskan dan menyatakan daerah Sungai Raya sebagai paroki baru. Ini terjadi pada tahun 1979. Perayaan Ekaristi itu dipimpin oleh Pastor Secundus OFMK, Pastor Petrus OFMK, Pastor Ginting OFMK, dan Pastor Hilodorus OFMK pada saat itu dinyatakan sebagai paroki baru. Paroki ini belum memiliki dewan paroki atau organisasi kepengurusan paroki. Baru pada tahun 1982 dibentuk Dewan Paroki yang memiliki masa jabatan 2 tahun.
dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Gereja Santo Agustinus Sungai Raya cocok digunakan sebagai bagian dari tujuan atau harapan dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah atau skripsi. Berikut contoh pengembangannya dalam bentuk paragraf. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Gereja Santo Agustinus Sungai Raya. Dengan menyajikan data sejarah perkembangan pastoral serta dinamika umat di paroki ini, karya ini dapat memberikan gambaran awal yang komprehensif bagi para peneliti, mahasiswa atau siapapun yang tertarik mendalami lebih lanjut aspek kehidupan gereja lokal di wilayah Kubu Raya. Selain itu, dokumentasi ini juga berperan dalam menjaga warisan sejarah gereja serta memperkuat identitas dan kebanggaan umat terhadap komunitas iman mereka. Bab 3, yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis tentang latar belakang dan perkembangan sejarah Paroki Santo Agustinus Sungai Raya menunjukkan bahwa paroki ini telah bertransformasi menjadi pusat kehidupan iman dan sosial yang dinamis. Dari awal yang sederhana, paroki ini telah berkembang menjadi komunitas yang kuat, di mana umat tidak berkumpul untuk beribadah, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan sejarah yang kaya, paroki ini berkomitmen untuk memenuhi panggilan gereja dalam melayani umat dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Melalui berbagai program dan kegiatan, Paroki Santo Agustinus berusaha untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat di masa kini dan mendatang. Proses berdirinya Gereja Santo Agustinus Sungai Raya merupakan refleksi nyata dari dinamika kehidupan umat Katolik yang terus berkumpul di tengah perkembangan sosial dan demografis wilayah Kubu Raya, khususnya Sungai Raya. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin majemuk dan mobilitas penduduk yang tinggi, kebutuhan akan tempat ibadah yang memadai dan mudah dijangkau menjadi sangat penting. Umat Katolik yang sebelumnya harus bergantung pada paroki-paroki di Pontianak mulai menyadari pentingnya membentuk komunitas yang mandiri demi menunjang kehidupan rohani mereka secara lebih optimal. Perjuangan umat dalam mendirikan gereja ini mencerminkan semangat kegigihan, iman yang kokoh, serta kerjasama yang erat antara umat awam dan hierarki gereja. Pembangunan gereja tidak hanya dimaknai sebagai pendirian bangunan fisik, tetapi juga sebagai pembangunan identitas dan kesatuan umat beriman dalam komunitas. Tantangan demi tantangan dihadapi mulai dari keterbatasan dana, lokasi, hingga perizinan, namun semua itu dapat dilalui berkat doa, kerja keras, dan semangat solidaritas yang tinggi. Pemilihan nama Santo Agustinus sebagai pelindung gereja pun tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan teologis yang ingin dihadirkan dalam kehidupan paroki. Sosok Santo Agustinus dengan kisah pertobatannya yang mendalam dan pemikirannya yang mendalam tentang iman dan kasih Allah menjadi inspirasi bagi umat untuk terus bertumbuh dalam iman dan melayani dengan sepenuh hati. Ini kehadiran Gereja Santo Agustinus Sungai Raya telah membawa dampak positif yang besar tidak hanya bagi untuk umat Katolik setempat tetapi juga bagi masyarakat luas. Gereja ini menjadi pusat berbagai kegiatan pastoral, pendidikan iman, pelayanan sosial, dan juga menjadi tempat pembinaan generasi muda Katolik. Semangat pelayanan yang hidup dalam paroki ini menjadi tanda kehadiran gereja yang inklusif, terbuka, dan siap menjawab tantangan zaman.
Dengan demikian, berdirinya Gereja Santo Agustinus bukan hanya menjadi tonggak sejarah bagi umat Katolik di Sungai Raya, tetapi juga menjadi wujud nyata dari gereja yang hadir, bertumbuh, dan melayani di tengah masyarakat. Kisah ini menjadi warisan berharga yang harus terus dirawat, dikembangkan, dan diteruskan oleh generasi berikutnya demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Kalimat menghargai tradisi dan warisan gereja mengandung makna penting dalam kehidupan iman Katolik. Berikut beberapa penjelasan yang bisa memperkaya pemahaman atau penulisan dengan tema tersebut. Pertama, makna tradisi dan warisan gereja. Tradisi dengan T besar dalam gereja Katolik adalah ajaran dan praktik yang diteruskan dari para rasul yang menjadi bagian integral dan wahyu Allah bersama dengan kitab suci. Warisan gereja meliputi nilai-nilai spiritual, bangunan bersejarah, liturgi, seni, musik, serta kisah para santo santa dan martir yang menjadi teladan iman. Yang kedua, pentingnya menghargai tradisi, menjaga kesinambungan iman dari generasi ke generasi menjadi jembatan untuk memahami akar spiritual dan budaya umat, menghindari sekularisasi yang dapat mengikis identitas Katolik. Yang ketiga, cara menghargai tradisi dan warisan. Aktif mengikuti liturgi dan devosi tradisional seperti misa harian, doa rosario, dan adorasi sakramen Maha Kudus. Mempelajari dokumen gereja dan sejarah para kudus. Melestarikan bangunan gereja, benda-benda kudus, serta lagu-lagu liturgi tradisional. Mengajarkan nilai-nilai iman kepada generasi.